silakan kalian membentuk menjadi 4 kelompok. Silakan. Oke, untuk yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang itu kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Baik, di sini Bapak akan memberikan sebuah skrip. Di skrip ini terdapat materi yang berbeda-beda. Nanti Bapak akan menuliskan sebuah pertanyaan di setiap kelompok, itu pertanyaannya berbeda-beda. Jadi Bapak bagikan dulu ya.
3. Nah, baik, setelah perwakilan kelompok mencari jawaban kepada kelompok lain. Nah, sekarang Bapak minta untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, diseling kalian kembali kepada kelompok masing-masing. Kalian satukan jawaban yang sudah kalian cari kepada kelompok lain. Oke. Nah, baik, Bapak akan minta satu orang atau perwakilan dari kelompok kalian untuk menyampaikan hasil yang sudah kalian peroleh dari kelompok lain. Bapak minta kelompok satu dulu, silakan untuk menjawab pertanyaan pada kelompok 2. Berdiri saja di situ, tidak apa-apa. Berdiri di situ. Baca. Ya. Kelompok 2 menentukan syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa terdiri dari 2, yaitu ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebutkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Sedangkan syarat sah puasa adalah suatu kondisi agar itu terpenuhi puasanya dianggap sah dan bisa diterima. Oke, baik. Tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk berdiri, perwakilan satu orang kelompok 2. Ya, berdiri di situ ya. Belum. Kelompok 2 silakan jawab pertanyaan di kelompok 1. Pengertian puasa. Nah, pengertian puasa yaitu dan di dalam bahasa Arab puasa itu bahasa Arabnya yaitu siam atau saum. Nah, yang berarti menahan atau mencegah. Dah. Oke, beri tepuk tangan dulu pada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan perwakilan untuk menjawab pertanyaan pada kelompok 4. Sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada 4. Yang pertama makan sahur, yang kedua mengakhiri makan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba, dan yang terakhir adalah membaca doa ketika berpuasa. Oke, beri tepuk tangan dulu pada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 silakan menjawab pertanyaan di kelompok 3. Jadi rukun puasa pada waktu puasa tuh ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa hingga matahari terbenam. Dan masih. Oke, beri tepuk tangan dulu pada kelompok 4. Nah, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, setelah tadi membahas tentang terkait ketentuan puasa, yaitu pada bab 3. Di sini Bapak minta kepada kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan pada bulan hari selanjutnya. Jadi teman-teman, pada hari ini kita telah membahas ada 4 bab. Yang pertama ada pengertian, lalu rukun puasa, lalu ada cara puasa, dan terakhir ada sunnah puasa. Mungkin
puasa ini adalah menahan dari segala sesuatu dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Namun setelah itu, ketika kita ingin melaksanakan puasa, maka kita harus memperhatikan terkait tentang syarat-syarat puasa. Nah, syarat-syarat puasa di sini yaitu ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa dan yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yaitu Islam, dan yang kedua balik, berakal, sehat dan mampu dan suci dari keadaan haid dan nifas, dan yang terakhir yaitu menetap atau mukim. Selanjutnya yaitu syarat-syarat puasa yaitu yang pertama Islam, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga yaitu suci dari keadaan nifas atau haid, dan yang keempat berpuasa bukan pada hari yang diharapkan. Dan dalam berpuasa yaitu yang pertama niat, dan yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan yang terakhir yaitu sunnah puasa. Pertama yaitu syarat wajib puasa, dan yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yaitu Islam, dan yang kedua balik, berakal, sehat dan mampu dan suci dari keadaan haid dan nifas, dan yang terakhir yaitu menetap atau mukim. Selanjutnya yaitu syarat-syarat puasa yaitu yang pertama Islam, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk, dan yang ketiga yaitu suci dari keadaan nifas atau haid, dan yang keempat berpuasa bukan pada hari yang diharapkan. Dan dalam berpuasa yaitu yang pertama niat, dan yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan yang terakhir yaitu sunnah puasa. Yang pertama sunnah puasa yaitu kita harus sahur, dan sahur yang diafdalkan itu sahur ketika di waktu mendekati subuh atau mendekati akhir-akhir sahur. Dan yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib. Nah, ketika azan telah berkumandang atau telah tiba, maka kita dianjurkan untuk segera membatalkan puasa kita atau berbuka puasa. Dan yang ketiga yaitu membaca doa ketika berpuasa. Ketika masuk waktu puasa, kita harus atau disunahkan membaca doa terlebih dahulu. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Di minggu depan kita akan membahas tentang waktu puasa dan lain sebagainya. Cukup sekian yang Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran sore hari ini, Bapak minta kepada Bapak Belas untuk memimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mudah-mudahan pelajaran kita pada sore hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Cukup, Bapak Haji, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a